Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, hari ini kita kembali dengan menghadirkan tamu yang sangat istimewa di program Sapa Legislatif. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Muhammad Nasih Askol atau yang biasa kita sapa Ra Nasih. Selamat siang, Ra. Siang. Terima kasih banyak atas kehadirannya di studio Radar Madura TV. Pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita bersama Ra Nasih sudah membahas tentang berbagai program pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dengan postur anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan kembali mengulasnya, tetapi yang membedakan adalah kita ingin lebih jauh dan mendalam membahas seperti apa anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Timur atau APBD Provinsi Jawa Timur. Kalau panjenengan melihat nih, kita APBD kita Provinsi Jawa Timur itu kan seperti yang disampaikan dalam pertemuan pertama, yaitu sekitar 29 triliun gitu. Namun yang menjadi catatan di sini, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan bisa dikatakan belum sepenuhnya mandiri tentang fiskal ya. Lalu yang menjadi penilaian atau pendapat Ra Nasih, apa yang mungkin menjadi masalah di Provinsi Jawa Timur sehingga kemudian kita itu masih cukup berharap besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat? Iya, kalau kita melihat postur APBD kita, memang pendapatan asli daerah itu kalau dibanding dengan dana transfer dari pusat memang lebih besar dari dana transfer pusat. Dan apalagi hari ini ya, dengan adanya option ya, kebijakan option pajak yang mana untuk PKB dan BNKB itu kan kemudian persentasenya sudah berubah. Akhirnya kemudian 60% itu kabupaten dan kota, yang provinsinya hanya mendapatkan 30 sekian persen. Memang itulah sebenarnya yang hari ini selalu kita soroti, bagaimana PAD provinsi itu bisa semakin meningkat sehingga ketika ngomong tentang fiskal, ketergantungan kita terhadap dana transfer itu bisa tidak membuat kita istilahnya ya, hari ini kan kita selalu berharap agar dana transfer itu bisa bisa memberikan sumbangsih bagi Jawa Timur secara menyeluruh gitu kan. Tapi dengan luasnya Jawa Timur tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Maka saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi itu adalah ya berinovasi ketika berbicara tentang PAD ya, bahwa Jawa Timur juga memiliki wilayah untuk menarik pajak PAP istilahnya, pajak air permukaan, yang kebetulan saya di Komisi C dengan Badan Pendapatan Daerah itu selalu menanyakan itu, dan yang kita ketemukan memang belum optimal, termasuk juga option MBLB. Nah, itu juga menjadi ranahnya Jawa Timur. Jadi usaha-usaha pertambangan itu ya pajaknya masuk ke Jawa Timur. Iya. Selain juga retribusi juga yang juga memiliki kewenangannya dari Jawa Timur. Jadi kita melihat bahwa dari sisi pendapatan ya, ini perlu adanya inovasi. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang aset ya. Jadi kalau berbicara inovasi itu sebenarnya ya, Jawa Timur itu sudah memiliki memiliki syarat prasyaratnya
syarat persyaratnya sudah ada sebenarnya. Ya. Jadi banyak aset-aset yang ada di Jawa Timur ini tidak bergerak, tidak bisa memberikan kontribusi income terhadap pendapatan. Dan ya kita memang ya getol untuk mendatangi daerah-daerah yang aset Jawa Timur ini tidak diapa-apain ya, supaya dia ini ada langkah-langkah inovasi gitu. Jadi saya kira banyak lah kalau kita ngomong tentang aset, kan banyak sekali terminal yang menjadi wilayah Jawa Timur itu kan. Contoh misalkan di Bangkalan, kita melihat di sana kan berapa sih dana yang masuk ke provinsi ketika melihat sebegitu luasnya terminal itu sudah termanfaatkan di dalam hal apa saja ya. Saya kira ini juga yang kemudian menjadi apa ya, ya tugas kita bersama untuk bagaimana PAD Jawa Timur itu bisa semakin meningkat tiap tahunnya ya, dan peningkatannya ya bukan diukur dari apa ya, prosentase tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, bukan, tetapi peningkatannya itu harus diukur dengan seberapa besar dana transfer yang dari pusat itu kalau dibandingkan dengan PAD yang ada di siap. Pemirsa, tentang pendapatan daerah ini sangat penting kita bahas dan ulas, utamanya dengan beliau yang merupakan anggota DPRD, yang mana beliau memiliki setidaknya salah satu fungsinya adalah di bidang legislasi, di bidang budgeting maupun di bidang kontrol gitu. Kalau Ranasih tadi menyinggung sudah berupaya, sudah mendorong agar mitra kerjanya, salah satunya Badan Pendapatan Daerah itu, untuk kemudian lebih getol dalam kemudian memaksimalkan potensinya. Tapi kami melihat begini, Jawa Timur ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun pendapatannya atau PAD-nya itu masih APBD-nya itu di bawah Jakarta, di bawah Provinsi Jawa Barat gitu. Dengan potensi yang kita miliki, kalau menurut Ranasih, pantaskah PAD kita masih di bawah beberapa provinsi lainnya di Indonesia ini? Iya, kalau pertanyaannya pantas atau tidak ya, kita juga belum tahu sih sebenarnya apakah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah bahkan itu telah melakukan terobosan ya, atau dia hanya bergerak karena faktor masyarakat ya. Ya kalau kita melihat PAD itu kan juga berangkatnya juga dari kesadaran masyarakat, betul ya kan, di mana warga membayar kewajiban pajaknya gitulah. Jadi kalau ditanya apakah pantas atau tidak, saya kira kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain, saya belum bisa menjawab itu. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah memang belum teroptimalkan ya upaya untuk peningkatan PAD itu ya, dari sisi bahwa kita memiliki potensi besar, kita memiliki peluang besar untuk bisa meningkatkan pendapatan kita. Ya kita ngomong ya oke, hari ini yang menjadi idol PAD kita itu, yang menjadi idol memang dari sektor pajak. Ya kan? Utamanya kendaraan itu masih menjadi idol. Tapi kan kita juga melihat bahwa provinsi Jawa Timur itu juga memiliki badan usaha. Betul. Yang dia bergerak untuk bisa memberikan sumbangsi kepada PAD kita. Yang paling besar memang kita melihat di Jawa Timur ini ya BUMD kita ya memang Bang Jatim. Ya, karena memang ya itulah. Tapi kembali kepada ini ya, dari dua saja ini kalau kita mau menjadikan sebagai sebuah sampelnya. Di sektor pajak kendaraan ini kita melihat bahwa
targetnya memang tercapai, target pendapatannya memang tercapai. Tapi yang kemudian belum bisa dieksplor adalah yaitu tadi bagaimana menyelaraskan PAD itu ya kaitannya dengan dana transfer ini. Gitu. Jadi semangat untuk meningkatkan PAD itu bukan karena tiap tahun kita bikin target ini, target segini, bukan, tetapi kita ingin kemandirian fiskal itu, ya, itu bisa kita lakukan dari sektor ini. Kemudian dari sektor misalkan dari BUMD kita, Bank Jatim memberikan kontribusi yang terbesar, sekitar lebih dari 800 miliar. Ya. Kalau kita melihat faktanya di lapangan, lah ya gimana nggak memberikan kontribusi? Jelas. Gitu kan, Bank Jatim itu nasabahnya ya para pegawai-pegawai ini, gitu kan. Artinya hari ini masih aman karena ada perda payung, ya, bahwa melalui Bank Jatim ya ini keuangan itu dikelola ya baik yang di provinsi, kabupaten dan termasuk juga gaji-gaji pegawai negeri itu masuknya ke sana. Artinya ya ini bergerak di wilayah aman sebenarnya, gitulah. Belum kita lihat adanya sebuah terobosan ya meng-up Bank Jatim ini misalkan untuk bisa maju sekelas dengan misalkan bank-bank yang lain seperti konvensional yang lain, gitu kan. Nah, dari sisi inovasi dari sisi inovasi sistemnya ya, hari ini kalau kita ngomong perbankan kan semua sudah pakai elektronik semua kan, gitu kan. Kita mau bayar tol, mau kita sudah ada e-money, sudah macam-macam sudah. Jadi dari sisi digitalisasinya ya memang sudah dilakukan, tetapi masih belum menempatkan ya pada tempat di mana kita ingin bisa mengalahkan bank konvensional yang lain. Nah, Jawa Timur kan cukup luas, gitu loh. Yang itu cukup luas, dan saya kira kalau lagi-lagi kembali kepada kalau semangatnya adalah bahwa kita ingin fiskal kita ini bisa betul-betul mandiri, ya maka tidak ada cara lain kecuali PAD-nya itu ya kita tingkatkan, bukan hanya sekedar menentukan target naik di setiap tahun. Oke, karena Rana sih hari sekarang sudah mulai menyinggung Bank Jatim nih, saya ingin begini menyampaikan kepada pemirsa bahwa setiap badan usaha milik pemerintah itu memberikan dividennya, PAD yang berupa dividen dari BUMD. Hari ini PAD yang diberikan oleh BUMD memang yang terbesar adalah Bank Jatim gitu. Namun pertanyaannya bagaimana dengan BUMD-BUMD yang lain? Kalau saya cek di berbagai sumber itu memang Bank Jatim terbesar, tapi ada beberapa BUMD yang lain yang kontribusinya mohon maaf tidak begitu besar gitu. Apa yang kemudian menjadi perhatian oleh teman-teman Komisi K di Provinsi Jawa Timur? Apakah saat hearing atau rapat dengan pendapat dengan mereka juga sering ini menjadi perhatian agar kemudian dividen yang diberikan atau PAD yang diberikan bisa semakin besar? Ya kita memang setiap hari kalau kita sudah hearing dengan mitra kita, terutama Bapenda dan termasuk juga dengan BUMD, ya, perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Jawa Timur, ya memang kita selalu mempertanyakan dividen itu, ya, bahwa Jawa Timur sudah memberikan payung hukum lah, bahwa semua bergerak berdasar perda, ya. Termasuk di antara perda itu adalah penyertaan modal. Iya. Jadi BUMD ini kan dikasih modal, dia dikasih modal dari anggaran APBD kita. Dan sekali lagi bahwa anggaran yang sudah diberikan, ya,
itu harapannya bisa kemudian menjadi pendorong agar pergerakan BUMD ini semakin cepat, pertumbuhannya semakin baik, endingnya adalah dividennya juga akan naik, gitu. Dividennya akan naik. Lah, memang ada perusahaan-perusahaan di bawah BUMD ini yang masih sehat, ada yang kalau kita kondisikan kalau kita lihat secara keuangan memang ada yang masih sehat, ada yang agak sakit, ada yang macam-macam. Ini kan persoalannya kompleks. Terkadang dari sisi manajemen ini terkadang belum terpenuhi ya unsur-unsur untuk bisa memperkuat keberadaan BUMD ini. Kemudian dari sisi kadang juga marketplace-nya juga kadang menjadi sebuah persoalan, gitu kan. Saya contohkan misalkan ya, kalau di Jawa Timur itu kan juga punya produk olahan juga yang dikelola oleh perusahaan milik daerah. Jadi kayak bikin air kemasan, kemudian ada sirup, kemudian macam-macam produk-produk Jawa Timur itu banyak. Kalau masyarakat Jawa Timur pengen tahu ya silahkanlah datang ke di Surabaya itu Park Center biasanya kalau ada event itu diperjualbelikan produk-produk Jawa Timur itu. Lah, apakah itu kemudian telah memberikan kontribusi bagi dividen atau PAD kita? Itu yang hari ini ya kita maklum lah. Kadang yang kayak gini ini persoalannya kadang ada di modal, gitu kan, ada di modal. Tapi lagi-lagi ya kalau kita melihat kepada yang lain sudah dikasih modal, tapi belum bisa optimal, belum bisa produktif, gitu. Sehingga kadang kita diskusi itu juga menjadi lama karena menjadi alot karena memang ya semua dengan persepsinya masing-masing, semua dengan pandangannya masing-masing. Tetapi pada akhirnya semua kembali kepada bagaimana ya dalam hal ini Bapenda lah yang mengatur. Bagaimana dalam hal ini kita bicara BUMD misalkan bagaimana perekonomian. Ada Biro Perekonomian Jawa Timur yang kemudian ya kita selalu hadirkan ya untuk bisa memberikan pandangannya agar perusahaan-perusahaan ini bisa bergerak secara produktif. Kemudian dari sisi hukum ada Biro Hukum ya kita juga hadirkan. Artinya dari semua unsur, dari semua komponennya sudah lengkap, gitu lah. Dari semua unsur komponennya sudah lengkap. Tapi lagi-lagi ini harus ditindaklanjuti. Ya. Dari setiap rekomendasi, dari setiap apa yang menjadi masukan itu harus ditindaklanjuti. Karena terkadang itu mandeknya justru dalam tindak lanjut dari rekomendasi itu kadang yang artinya rekomendasi yang teman-teman Dewan berikan tidak dilaksanakan maksudnya. Ya bukan tidak dilaksanakan sebenarnya kalau kita lihat, tetapi mungkin ya karena mereka kan di bawah gubernur juga. Betul. Gitu kan, jadi mungkin harus dikomunikasikan. Kemudian terkadang juga di sini kan begini Mas Zupri ya, jadi kita ini kalau bicara postur APBD kita itu kan naskah yang diberikan oleh dokumen yang diberikan oleh eksekutif itu kita diskusikan dengan ahlinya. Jadi dari sisi kita memiliki tenaga ahli. Dari sisi eksekutif juga kadang mereka juga bukan menghitung asal-asalan. Mereka juga berdasar kepada ya kajian-kajian juga, sehingga di sini kadang antara yang ahli di sana dengan yang ahli di sini nggak ketemu kadang gitu lah. Jadi ya kita maklumi lah bahwa kondisi seperti ini memang perlu adanya kalau saya melihat sebenarnya satu intensitas hubungan yang dibangun antara Indrapura dan eksekutif dan Gerahadi ini memang harus bisa secara menyeluruh, secara utuh gitu.
bukan hanya dari sini bisa, bukan hanya dari si gubernurnya, tapi gubernur juga ada bawahan, ada pembantunya. Ya, jadi semua harus bisa diselaraskan. Oke. Saya memang tertarik kalau berbicara soal PAD itu berbicara soal kontribusi teman-teman BUMD. Ranasi tadi sudah menyinggung soal biro perekonomian. Ya. Biasanya kalau di tingkat kabupaten itu perekonomian itu menjadi pembina dari teman-teman BUMD gitu, BUMD yang milik daerah. Apakah dengan kalau Ranasi tadi sudah mengklasifikasikan ada yang sehat, ada yang sedikit sakit gitu bahasa Ranasi, apakah kemudian pembina ini BUMD perekonomian ini sudah memberikan arahan secara maksimal agar kemudian BUMD yang ada itu tidak lagi atau bisa lebih produktif, artinya tidak cuma hanya minta penambahan modal terus, artinya menjadi produktif dengan dividen yang diberikan bisa terus meningkat. Gitu. Ya memang biro perekonomian dalam hal ini selalu kita hadirkan ya supaya bahwa yang kita sampaikan kepada BUMD ini ya itu bukan atas dasar pemikiran kita, tetapi atas dasar bahwa kehadiran biro perekonomian ini menjadi bagian dari upaya bersama. Betul. Produktivitas perusahaan milik daerah itu bisa benar-benar dilakukan. Dan ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya pejabat daerah itu ya tergantung yang mengarahkan. Betul. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekali lagi posisinya tetap ada di bagaimana gubernur ya sebagai pemimpin tertinggi di sini. Iya, pemimpin tertinggi memberikan instruksinya, memberikan ya semacam perintahnya untuk kemudian pergerakan BUMD ini tidak saklek di dalam urusan urusan normatif aja. Jadi ya kita sadari bahwa perusahaan milik daerah ini bergerak atas dasar aturan. Ya, atas dasar aturan. Dan ya terkadang memang kenapa kemudian kita juga getol untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap perda yang sudah dikeluarkan. Ya memang terkadang ada kondisi yang mengharuskan kita merubah. Betul. Ya perda itu. Dan sudah banyak sebenarnya yang kita lakukan ya. Sekali lagi ini untuk bisa mempercepat pergerakan daripada BUMD kita gitu ya. Dan ya kita optimis lah bahwa ke depan dengan soliditas yang dibangun, kemudian ya nuansa kebersamaannya juga terus terjaga, kita masih optimis sebenarnya untuk bahwa kita bisa berharap lebih kepada BUMD yang ada di Jawa Timur. Saya ingin kembali ke pembahasan awal setelah barusan kita masuk terhadap potensi yang dapat kita garap. Saya ingin masuk kepada soal fiskalnya, pengalokasian fiskal gitu. Ya. Penggunaan APBD itu kan sudah ada regulasinya, di mana pemerintah daerah itu ada spending mandatory di situ. Utamanya tentang kesehatan, tentang pendidikan dan infrastruktur gitu. Kalau Ranasi menilai seperti apa sih keberpihakan pemerintah provinsi, utamanya di berbagai sektor tadi, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Keberpihakannya pemerintah bagaimana nih? Ya, kalau melihat
postur anggaran ya memang semuanya sudah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat dalam hal ini, termasuk juga dari sisi pendidikan 20% lebih itu juga sudah bisa kita potret ya. Dan apakah kemudian ini bisa dianggap sebagai sebuah keberpihakan dalam konteks bahwa pemerintah daerah itu memiliki otonomi ya, ya kan? Saya kira ini yang perlu diulas sebenarnya, bahwa otonomi daerah itu harusnya bisa mengeksplor sedemikian rupa setiap peluang yang ada di daerah. Jawa Timur lagi-lagi kalau ngomongin tentang peluangnya sangat besar. Dan ngomong tentang kesehatan misalkan, rumah sakitnya dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur ini ya, kalau kita ngomong kelasnya ya bagus, sudah baik, sudah terbaik lah gitu ya. Tetapi ketika ngomong tentang pelayanan dasarnya, apakah kemudian dari sisi anggaran ini sudah memberikan kepuasan kepada masyarakat dari sektor kesehatan, ini juga masih menjadi sebuah persoalan ya. Bahwa anggaran untuk kesehatan itu tidak hanya kemudian dialokasikan kepada rumah sakit saja, ya kan, tetapi ia juga diperuntukkan untuk ya banyak hal yang saya kok melihatnya justru di sini dalam hal kesehatan lagi-lagi pemerintah provinsi itu juga memiliki ketergantungan dengan yang lain, dari sisi bahwa APBD kita ngomong tentang rumah sakit misalnya, rumah sakit Dr. Sutomo itu setelah kita hearing dengan mereka bahwa belanja yang sudah dikeluarkan ada angka-angka yang cukup besar sebagai kontribusi ya dari beberapa di luar APBD yang sudah dianggarkan. Itu ada banyak ya, ada banyak. Apalagi kita melihat bahwa BLUD itu adalah BLUD itu menjadi ya sumber pendapatan juga yang bisa memperkuat sektor kesehatan ini. Saya kira secara umum sudah oke. Tinggal bagaimana di dalam tataran teknis ya, untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan ini bisa lebih dioptimalkan. Bisa lebih dioptimalkan. Keberadaan puskesmas, keberadaan posyandu kalau dulu, sekarang sudah berubah ya, masih ada ya. Sekarang masih ada, cuma ranahnya kabupaten sudah. Iya, enggak. Artinya dia kan bergerak di sektor kesehatan. Ya. Artinya dia bergerak di sektor kesehatan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bukan hanya sekedar menunggu, tetapi juga melihat realitas di masyarakat yang ada di daerah-daerah. Itu ngomong tentang kesehatan, ngomong tentang pendidikan, ya tidak hanya berbicara tentang seberapa besar postur anggarannya, tetapi juga di tataran teknis sejauh mana dampak anggaran ini ya dalam upaya untuk peningkatan SDM misalkan masyarakat. Nah, itu juga harus terpotret gitu. Juga harus terpotret bahwa dunia pendidikan kita memang kalau mau dikatakan belum berjalan dengan aman, yang belum berjalan dengan aman sebenarnya karena banyak sekali masih persoalan-persoalan di dunia sekolah ya.
meskipun sudah ada kebijakan tidak boleh memungut, ya masih memungut. Masih ada. Jadi saya kira ada banyak yang harus PR-PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kami berharap Ranasih dan teman-teman anggota DPRD yang berasal dari Madura itu terus concern memberikan perhatian serius terhadap daerah, yaitu khususnya 4 kabupaten di Madura gitu. Kami ingin menyinggung soal ini lah. Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang potensi PAD, memang betul bahwa Jawa Timur itu potensi terbesarnya kan di sektor pajak kendaraan. Tapi dengan adanya pengurangan itu, pembagian dengan kabupaten dan kota, maka kan pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut lebih berpikir ulang atau memutar otak gitu. Lalu memang salah satu potensinya di perbankan. Kita punya Bank Jatim yang di situ sangat sehat dan luar biasa dalam memberikan PAD. Namun hari ini kita bank-bank milik pemerintah provinsi Jawa Timur, milik pemerintah provinsi dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu penggelontoran anggaran untuk bank-bank milik negara yang kemudian mempermudah yang pada akhirnya nanti mengharuskan bank-bank BUMN milik negara itu mempermudah pemberian kredit. Maka ini kan juga berdampak terhadap bank-bank milik pemerintah provinsi seperti Bank Jatim. Apa skema yang kemudian mungkin cocok untuk kemudian dilakukan agar bank-bank seperti milik pemerintah provinsi ini bisa tetap survive dan eksis gitu lah? Iya, kita melihat begini Mas, bahwa kalau ngomong tentang tantangannya memang berat. Tantangannya memang berat. Bukan hanya dari sektor bahwa spesifik ngomong tadi dari pemerintah pusat sudah menggelontorkan sedemikian banyak untuk BUMN ini yang bergerak di bidang perbankan, tetapi juga bahwa faktanya, mohon maaf, kalau kita melihat pergerakan perbankan kita ini loh sekarang ini sedang dihadapkan dengan tren masyarakat hari ini yang spesifik ngomong tentang dunia digital itu tadi, dunia digital. Saya sering ngomong untuk bagaimana Bank Jatim itu sudah terbaharukan sistem digitalisasinya. Di Bank Jatim itu belum ada yang namanya untuk bayar tol itu belum ada. Oke, ya, siap. Belum ada kartu untuk bayar tol itu ada, sementara bank yang lain sudah itu. Dan kita lihat faktanya bahwa masyarakat sudah mau kemana ya harus pakai itu. Betul. Gitu kan. Belum lagi kita ngomong tentang ya memang Bank Jatim sudah bisa melakukan kris, sudah bisa melakukan ya. Tetapi lagi-lagi ya ini sistemnya masih selalu disampaikan masih diperbaharui. Lah ini perlu bergerak cepat memang ketika melihat bahwa tantangannya ini cukup berat. Terkadang ya bank-bank milik daerah ini ya khususnya Bank Jatim ini sudah merasa aman aja. Kenapa? Karena nasabahnya udah jelas kok. Jelas ya. Ada intervensi langsung dari pemerintah. Terkadang begitu. Dan ya kalau saya membayangkan bahwa 5-10 tahun ke depan ketika semuanya melakukan pembenahan, sudah bergerak secara cepat, kemudian di sini kita masih tenang-tenang saja ya, bukan tidak mungkin kemudian akhirnya sekali lagi Jawa Timur hanya bisa bergantung kepada
pemerintah pusat. Artinya ya kalau seperti itu ya apa gunanya pemerintahan otonomi gitu kan kalau itu kemudian tidak diperbaiki. Oke, siap. Ya. Pemirsa Radar Madura TV, sudah banyak hal-hal yang kita ulas dan bahas bersama Ranasih, utamanya tentang berkaitan dengan kemandirian fiskal di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan dengarkan bersama closing statement dari beliau. Monggo closing statement. Ya, fiskal atau lebih familiarnya masyarakat umum itu tahu kalau pemerintah itu memiliki anggaran, betul, ya, cukup besar. Maka sebisa mungkin masyarakat itu diberikan pemahaman bahwa anggaran besar ini peruntukannya bukan untuk pemerintah, tetapi anggaran besar ini memang peruntukannya untuk masyarakat Jawa Timur. Maka masyarakat perlu sekali untuk terus memberikan masukan, perlu sekali untuk terus memberikan pandangan-pandangannya agar postur APBD ini yang dimaksudkan untuk masyarakat, pembangunannya memang tepat sasaran. Pembangunannya memang betul-betul yang dibutuhkan, dan masyarakat sekali lagi harus menjadi prioritas. Oke. Demikian perjumpaan kita pemirsa Radar Madura TV. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.